Assalamualaikum, halo pemirsa, kembali bersama saya Diah Kusuma di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Hari ini kita akan bersama mengupas tuntas mengenai tema solusi mengaktifkan JKN dengan program New Rehab 2.0. Dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial ya, yang tentunya akan membahas mengenai tema ini, yang tentunya beliau merupakan seorang yang expert di bidangnya gitu ya. Beliau merupakan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan. Dan kalau saya ditanya, Kak Endah, bagaimana sih mekanisme dari program ini dan apa itu JKN? Jawabannya saya belum tahu karena saya bukan Kak Endah ya. Dan telah hadir ada Kak Endah Sutanti. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Kak Endah. Bagaimana kabarnya Kak Endah? Waalaikumsalam Mbak Diah. Betul. Dan juga pemirsa, selamat pagi semuanya. Dalam hal ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan terkait JKN ya Mbak ya tadi. Banyak juga nggak apa-apa Kak Endah ya. Jadi apa sih program JKN? Tentunya program JKN ini program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk melindungi ataupun memberikan perlindungan kesehatan bagi warga negaranya yang dikelola oleh badan, yakni kami Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan gitu. Manfaatnya itu tentunya banyak Mbak. Mungkin kita ambil tiga hal utama, yakni yang pertama tentunya compliant, bahwa bukti masyarakat ini comply ataupun patuh terhadap regulasi, bahwa kepesertaan JKN ini wajib untuk warga negara. Kemudian yang kedua yakni proteksi. Nah, dengan adanya jaminan kesehatan tentunya masyarakat diberi perlindungan dalam hal ini kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas tanpa memikirkan lagi bagaimana biaya kesehatan yang perlu ditanggung. Tentunya dengan asuransi ataupun jaminan kesehatan ini masyarakat bisa dengan tenang untuk melakukan kegiatannya karena sudah diproteksi gitu. Kemudian yang ketiga sharing. Nah, sharing ini karena di sini sifatnya sosial ya, jadinya lebih ke prinsip gotong royong, di mana masyarakat saling membantu. Yang sakit dibantu oleh yang sehat membantu yang sakit. Mungkin seperti itu secara garis besarnya Mbak Dia. Oke. Jadi JKN itu merupakan jaminan perlindungan kesehatan gitu ya Kak ya, yang setara dan berkelanjutan begitu ya. Dan kalau kita ketahui bersama bahwa di setiap program itu pasti beda ya dengan implementasinya. Nah, di lapangan pasti ada yang namanya tantangan gitu ya Kak Endah ya. Nah, tantangan apa sih yang dialami oleh JKN dalam proses program ini? Ya, mungkin yang pertama terkait dengan cakupan. Alhamdulillah memang sekarang cakupan di wilayah kerja BPJS kantor cabang Pekalongan sudah mencapai 98% lebih Mbak. Mungkin dibanding tahun-tahun sebelumnya, artinya memang ada peningkatan. Namun demikian kami berharap seluruh warga negara Indonesia sudah tercakup dalam coverage ataupun cakupan jaminan kesehatan. Gitu. Nanti harapannya seluruh warga negara Indonesia sudah mendapat jaminan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya mungkin kalau ada yang kaitannya dengan membayar iuran ya. Nah, ini memang masih banyak yang belum patuh membayar iuran ataupun kalau dalam hal ini menunggak untuk peserta mandiri khususnya gitu. Oke, jadi saat ini banyak peserta JKN yang nonaktif karena tunggakan iuran gitu ya Kak Endah ya? Iya, betul Mbak Oke, Dia. nah kemudian apa dampak dari kondisi ini ya baik bagi peserta maupun dari keberlangsungan program JKN ini Kak Endah? Ya, jadi karena tidak jauh ya kami melaksanakan program ini tentunya membutuhkan dana, di mana dana itu ya utamanya dari iurannya, iuran baik itu peserta ataupun dari pemerintah dalam hal ini mungkin selaku pemberi iurannya, penanggung iuran. Nah, kita bicara soal terkait dengan iuran yang dari peserta langsung ini. Tentunya bagi mereka kalau menunggak ya, satu mereka tidak aktif, tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan.
Nah, takutnya bila mereka membutuhkan dalam waktu tiba-tiba ya, karena sakit kan kita nggak tahu ya akan terjadi kapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mereka habis menunggak, tentunya ada sedikit punishment nih Mbak. Ada istilahnya denda rawat inap yang akan dibebankan oleh peserta karena habis menunggak. Gitu, nanti ada jeda tunggu masa dendanya ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Gitu ya, ya seperti itu mungkin hal besarnya secara global gitu. Oke, jadi tunggakan iuran itu tidak hanya mempengaruhi terhadap individu gitu Kak ya, tetapi juga keberlangsungan JKN ini. Nah, kemudian inilah munculnya dari yang namanya program New Rehab 2.0. Nah, boleh Kak diceritakan latar belakang dari munculnya program ini itu bagaimana Kak? Silahkan. Jadi dilatar belakangi oleh banyak peserta yang menunggak, di mana mereka mungkin kebanyakan lupa membayarkan iuran, kemudian juga sebelumnya mungkin ada kondisi di mana kita terpapar COVID ya, yang menjadikan bagi pelaku wira swasta ataupun pekerja swasta ini berkurang pendapatannya sehingga agak lupa ataupun agak susah ini membayarkan iuran secara rutin gitu, lupalah misalkan, mengakibatkan mereka menunggak. Nah, kemudian di saat mereka menunggak, mereka sebetulnya ingin membayar di mana regulasi kami ini sebetulnya tidak bisa mencicil ya waktu dulu ya. Mencicil dalam arti memang harus dibayarkan sesuai dengan tagihan yang tergolong sampai dengan saat itu. Hal itu yang menyebabkan munculnya tadi program rehab, pembayaran saat ini bisa dilakukan dengan mencicil Mbak, gitu istilahnya program membayar dengan mencicil gitu ya. Oke, jadi New Rehab 2.0 ini menjadi solusi ya agar masyarakat itu tetap bisa memperoleh hak layanan kesehatan meski dalam kondisi keuangan terbatas Ya, gitu betul, Kak ya. ya. Nah, pertanyaannya, perbedaan antara program sebelumnya dengan yang baru ini ya Kak ya, yang New Rehab 2.0 itu seperti apa Kak? Baik Mbak Dia, jadi sebetulnya program rehab ini sudah sejak tahun 2022 ya. Memang ada perbaikan sekarang menjadi program New Rehab 2.0. Jadi sebelumnya di program rehab sebelumnya di mana peserta ini melakukan cicilan, namun peserta tidak serta-merta melakukan cicilan untuk tagihan bulan berjalan di mana dia melakukan cicilannya itu gitu ya. Jadi hanya membayar tunggakannya saja. Begitu sudah selesai, mereka masih mempunyai tunggakan atas bulan-bulan saat mereka mencicil itu. Jadi kalau sekarang di mana mereka melakukan cicilan ini sudah termasuk bulan ataupun iuran bulan di mereka melakukan cicilannya itu. Jadi begitu sudah selesai mereka sudah lunas semuanya dan bisa langsung digunakan gitu. Oke, jadi New Rehab ini itu datang ya sesuai dengan kemampuan pesertanya gitu ya Kak ya, dengan cara dicicil. Nah, kemudian Kak, kalau kondisi keaktifan peserta JKN di wilayah Pekalongan ini seperti apa Kak? Dan trennya mungkin boleh dijelaskan seperti apa secara umum saja Kak? Endah, silahkan. Baik Mbak Dia, jadi memang dari tahun ke tahun kami sampaikan bahwa tren keaktifan ini cenderung menurun. Iya, karena tadi ya dampak COVID masih belum selesai, kemudian juga ya tadi kondisi keuangannya belum membaik sehingga yang tadinya mungkin masih bisa bertahan untuk melakukan pembayaran secara aktif ini sudah mulai menurun lagi kemampuannya sehingga trennya ini memang keaktifannya cenderung turun gitu Mbak Dia. Oke Kak. Kemudian ya Kak ya, sejauh ini siapa saja yang sudah memanfaatkan program ini Kak? Boleh di kisaran umur berapa disebutkan ataukah mayoritas anak muda ataupun orang tua ataupun bagaimana, silahkan Kak Endah. Jadi program ini memang otomatis dia bisa dimanfaatkan ya oleh peserta. Mungkin dalam hal ini kepala keluarga ya, karena dia akan menanggung keluarga intinya. Nah, mungkin rata-rata ya kisaran bisa 30 sampai dengan 50 Mbak gitu. Kalau anak kecil kayaknya nggak mungkin ya gitu. Jadi memang ada kriteria yang bisa memanfaatkan program ini Mbak. Ya, jadi mereka ini sudah menunggak mulai dari 4 bulan ke atas. Kita menagihkan iuran ini sampai dengan 24 bulan.
Jadi dimungkinkan peserta ini mengikuti program ini bagi yang menunggak sudah sampai 4 sampai 24 bulan. Gitu. Kemudian juga program ini di New Rehab ini juga dimungkinkan bagi peserta yang tadinya mandiri sekarang sudah beralih segmen ke segmen lain namun masih mempunyai tunggakan. Gitu. Ya itu juga masih bisa memanfaatkan program rehab ini. Nah, justru di peserta yang sudah beralih segmen ini lebih longgar Mbak, mereka bisa mencicil sampai dengan 36 bulan gitu. Oke, artinya program ini tuh terbuka untuk masyarakat luas gitu Kak ya. Betul. Oke, kita sudah masuk ke program New Rehab 2.0 Kak ini. Ya. Nah, boleh dong kita dijelaskan Kak bagaimana dari mekanisme program New Rehab 2.0 ini Kak? Ya. Jadi tadi bagi peserta yang memenuhi syarat di mana mereka mempunyai tunggakan, khususnya peserta mandiri mempunyai tunggakan 4 sampai 24 bulan, mereka bisa melakukan pendaftaran rehab di mobile JKN. Kemudian yang kedua bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan itu dan mungkin melalui call center nggih. Nah, kalau saya boleh sarankan lebih baik peserta akses melalui mobile JKN karena di situ nanti ada simulasi berapa yang harus dibayarkan, kemudian periode yang akan dipilih peserta gitu. Kemudian selesainya kira-kira bulan apa nih, seperti itu. Oke, jadi ada mobile, terus call center. Dan boleh datang langsung ke kantor ya Kak ya. Iya. Nah boleh dong Kak, kita pengen tahu nih yang dari akses mobile itu bagaimana caranya dan apa yang perlu kita siapkan gitu. Iya. Jadi mungkin yang harus disiapkan pertama punya aplikasinya dulu. Monggo di-download aplikasi mobile JKN di Play Store ataupun iOS ya. Kemudian bisa mencari menu rehab. Di situ ada, kalau peserta mandiri pasti ada menu rehab di situ dan bisa melakukan pendaftaran di mana peserta akan ditawarkan untuk memilih berapa periodik ataupun cicilannya. Di situ nanti peserta akan diberikan simulasi nominal yang akan dibayarkan setiap bulannya. Nanti peserta menyelesaikan pendaftarannya sampai terkonfirmasi lewat email, sudah, setelah itu selesai. Dan ini bisa dilakukan sampai dengan akhir bulan min 2 hari. Jadi kalau di bulan selain Februari itu bisa sampai tanggal 28 ya, 28, 29. Tapi di Februari mungkin sampai tanggal 27. Itu nanti baru berlaku di bulan berikutnya. Oke, berarti untuk cicilannya itu sesuai kemampuan peserta gitu Kak ya? Ya, jadi nanti peserta bisa mencicil setengah dari bulan tunggakannya. Kalau 24 bulan maksimal 12 kali. Oke, apakah ada minimal nominal Kak? Ya, kalau nominal tergantung tunggakan si peserta. Jadi misalkan si peserta ini kelasnya kelas 1 gitu. Misalkan dulu dengan iuran dulu ya misalkan masih 100.000 kok masih menunggak, ya nanti tinggal memilih beliau ini menunggaknya 6 bulan, artinya beliau ini bisa memilih 3 kali angsuran dengan jumlah nominal tadi 100 orang per jiwa. Nanti jiwanya ada berapa tinggal dikalikan, nanti ada simulasinya Mbak di situ. Oke. Nah itu kan untuk lewat aplikasi mobile gitu Kak ya. Nah kalau untuk langsung datang ke kantor, apa yang perlu kita bawa nih Kak? Apakah KK, KTP atau bagaimana nih untuk pemirsa di rumah? Iya, kalau dulu kan kami memang masih menggunakan kartu ya. Sekarang sudah tidak perlu Mbak. Bahkan kartu digital juga kalau bagi yang sudah download mobile JKN-nya. Peserta ini hanya membawa KTP saja sudah bisa kami deteksi untuk tunggakannya, seperti itu. Oke, kalau untuk call center itu gimana Kak? Nanti sebetulnya kalau dari call center peserta juga akan diarahkan untuk pengisian data, dan bila nanti belum dimungkinkan untuk pendaftaran secara langsung dari call center akan diarahkan melalui kantor terdekat. Gitu. Oke, kita sudah banyak membahas mengenai apa itu JKN dan apa itu program dari New Rehab 2.0 dan sedikit spill mekanismenya gitu Kak ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Ya, terima kasih pemirsa masih setia di Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, Kak Endah ya, kita sudah banyak membahas mengenai mekanisme nih tadi. Ada bisa dari mobile, bisa dari call center, ataupun datang langsung ke kantor gitu Kak ya. Nah, setelah kita mengaktifkan kembali JKN, apakah setelah itu kita bisa langsung kembali aktif atau bagaimana Kak Endah? Jadi dengan adanya program rehab New Rehab 2.0 ini, begitu peserta selesai melakukan cicilannya, ini bisa aktif kembali, Mbak. Tentunya dengan tenang sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan, gitu, Mbak. Oke, jadi langsung gitu ya Kak ya. Begitu, itu maksudnya ada jangka waktunya setelah hari ini pembayaran gitu ya. Apakah ada jarak tertentu atau langsung aktif gitu Kak? Iya, jadi langsung aktif, Kak. Oh, langsung Iya, aktif. nanti bisa dicek di mobile check-in peserta bahwa mungkin di situ sudah checklist hijau atau biru ya. Kalau masih nonaktif dia masih merah. Gitu. Oke, setelah aktif, terus melakukan cicilan-cicilan yang sudah tadi diajukan di aplikasi mobile gitu Kak ya. Nah, pertanyaannya Kak, jika nantinya peserta tersebut tidak mampu membayar kembali, itu bagaimana statusnya Kak? Setelah lunas gitu ya, setelah lunas kemudian kembali menunggak gitu nggih. Ya memang dimungkinkan, Mbak. Saya harapannya sih lupa ya, karena lupa. Namun demikian tadi peserta bisa melakukan, begitu ingat bisa melakukan pembayaran sekaligus. Karena tadi syarat untuk mendapatkan ataupun menikmati fasilitas ini, dia nunggaknya tuh sudah mencapai 4 bulan. Bukan berarti nanti nunggu 4 bulan baru saya bayar, enggak ya. Jadi memang misalkan kok 2 bulan itu bisa dilakukan pembayaran sekaligus gitu. Nah, itu tentunya tidak menggunakan program rehab. Nah, dari situ sama nanti mekanismenya, begitu selesai pembayaran, tunggakannya sudah selesai, bisa mengakses layanan kesehatan. Tapi tadi saya sampaikan bahwa bagi peserta yang setelah menunggak kemudian membayar lunas tagihannya, itu ada denda layanan rawat inap kalau sebelum 45 hari si peserta ini mendapatkan layanan rawat inap gitu di rumah sakit. Oh gitu. Iya. Jadi kalau boleh tahu nggak sih Kak nominal dari layanan perawatan itu? Oh, dari dendanya ya. Iya. Betul-betul. Iya, jadi dendanya itu tidak ada tarif nominal, Mbak. Ini otomatis akan terhitung sebesar 5% dikalikan bulan menunggaknya. Semakin lama dia semakin besar ya, nanti otomatis nominalnya itu besar, dikalikan tarif inasi bizis. Inasi bizis itu adalah tarif paket yang kami bayarkan ke rumah sakit tergantung diagnosa gitu. Jadi misalkan diagnosanya penyakit A gitu kan, itu beda ya dengan penyakit lainnya, itu akan juga mempengaruhi besaran nominal denda yang akan dibayarkan si peserta ini, karena tadi efek setelah menunggak gitu. Oke, ini kalau kasusnya kayak gini Kak, misalkan nih kita baru saja mengaktifkan JKN gitu, dan setelah itu kita membayar cicilan, nah di tengah-tengah kita nggak mampu nih, nah setelah itu kan otomatis nggak aktif lagi Kak ya. Nanti setelah itu kita ada perawatan yang adalah kita kena musibah gitu, terus kita dirawat di rumah sakit. Apakah itu bisa digunakan atau bagaimana Kak Endah? Ya, jadi selama proses di periode cicilan itu ya Mbak, memang belum aktif sampai dengan lunas gitu. Tapi kalau tadi kasusnya adalah sudah pernah lunas, kemudian menunggak lagi, kemudian akan membutuhkan layanan kesehatan, tentunya ini tidak bisa karena statusnya nonaktif. Jadi peserta yang dilayani ini adalah peserta yang aktif dalam hal membayar iurannya gitu. Itu Mbak. Oke, kalau misalkan nih Kak ya, dalam suatu kondisi hari itu di rumah sakit gitu Kak. Nah, posisi JKN kita itu tidak aktif. Apakah di hari itu kita boleh langsung membayar ya dengan tunggak-tunggakan agar JKN kita itu kembali aktif? Bisa nggak ya Kak? Ya. Jadi Mbak Diah, idealnya ini peserta membayarkan iuran secara rutin. Di regulasi dicantumkan bahwa pembayaran itu sebelum tanggal 10. Namun demikian peserta ini masih bisa melakukan pembayaran, mungkin ya karena gajiannya di akhir bulan, baru bisa melakukan pembayaran di akhir bulan
gitu. Begitu misalkan ini saya lupa nih bulan ini belum bayar, saya masuk IGD misalkan. Kalau di IGD kan beda ya untuk alurnya ya. Kalau secara normal bukan masuk IGD ataupun kondisi sehat itu kan peserta dari FKTP ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama, kalau perlu dirujuk baru dirujuk ke rumah sakit dan itu pastinya sudah dicegat ini aktif atau tidak. Tapi kalau di IGD karena tadi mendadak bisa dimungkinkan peserta tersebut baru membayar saat mau masuk ataupun saat di rumah sakit gitu. Nanti baru bisa dipastikan penjaminannya gitu. Oke, berarti bisa gitu Kak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak, untuk program ini sendiri itu akan sampai kapan ataukah akan berlanjut sampai kapan gitu? Jadi kalau sampai kapannya saya belum tahu Mbak, nggih, karena ini tergantung program dari pusat nggih. Saya himbau untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya gitu. Apalagi sekarang sudah ada pengkinian menjadi New Rehab 2.0 di mana pesertanya sudah dimudahkan sekali. Begitu selesai cicilan sudah langsung aktif, tinggal memikirkan bulan selanjutnya untuk tertib membayar iuran. Seperti itu Mbak. Oke, ini mungkin bagi saya dan juga barangkali pemirsa belum ada yang tahu Kak ya. Apakah di JKN ini itu ada tingkatan-tingkatannya Kak? Ada kelas-kelasnya gitu? Kelas, ya. Jadi mungkin dari awal kepesertaannya dulu ya. Jadi peserta khususnya mandiri ini mereka bisa memilih kelas untuk nantinya di-linkkan ataupun kaitannya dengan rawat inap ya. Mereka akan memilih kelas 1, kelas 2, kelas 3 di mana nanti besaran iurannya juga beda. Itu yang akan menentukan nanti hak kelas di waktu rawat inap gitu. Saat ini untuk kelas 1 nominalnya 150.000 per jiwa per bulan. Kemudian kelas 2 100.000 per jiwa per bulan dan kelas 3 42.000, namun saat ini masih disubsidi oleh pemerintah sebesar 7.000 sehingga peserta hanya membayar 35.000 itu per jiwa per bulan. Gitu. Nanti itu yang akan menentukan kelas rawat inap saat di rumah sakit. Gitu. Oke, jadi kita sebenarnya sudah sedikit tahu ya tentang manfaat-manfaat yang kita dapat ketika kita mengaktifkan JKN ini dengan program baru New Rehab 2.0. Nah, sekarang boleh nih Kak, kita pengen tahu manfaat besar ya dari program ini tuh apa aja Kak untuk masyarakat? Yang pertama membuat tenang ya, peserta itu sudah tahu dia akan aktif kapan. Kalau saya cicilannya 3 bulan berarti 3 bulan lagi saya akan selesai gitu. Tentunya lebih nyaman karena proteksinya sudah pasti nih, saya bisa menggunakan setelah selesai. Ataupun kalau mau lebih cepat silakan dibayar lebih periodenya lebih dipercepat ya ataupun disedikitkan atau mau dilunasi sekaligus juga bisa gitu. Ya, tentunya juga saat menggunakan layanan kesehatan sudah ayem nih di rumah sakit, sudah tinggal memilih kelasnya ataupun tadi ya sudah tidak perlu menunggu kepastian ini saya kapan ya aktifnya, seperti itu. Tentunya nanti efek lebih besarnya ya keberlangsungan program JKN ini dengan banyaknya peserta yang membayarkan iuran secara tertib. Ini mudah-mudahan nanti kontinuitasnya tetap akan berlanjut gitu. Oke, ini pertanyaan dari diri saya sendiri nih Kak ya. Gini Kak, jadi misalkan nih satu kepala keluarga mendaftarkan 5 anaknya, itu tuh bisa ya Kak ya, maksudnya dari nggak mandang umur, misalkan anaknya yang kelima ini itu masih bayi, itu juga bisa didaftarkan Kak? Jadi untuk kepesertaan mandiri ini memang harus mendaftarkan satu keluarga gitu, dimana kalau anaknya 5 ya berarti semua didaftarkan Mbak gitu, termasuk bayi yang baru dilahirkan gitu. Nah tapi tadi iurannya besarannya adalah nominal per jiwa per bulan gitu. Oke, kita sudah tahu manfaatnya dan setelah kita tahu manfaatnya barangkali ya kita pengen tahu nih Kak, testimoni mungkin dari sudut pandang Kak Endah sendiri ya yang mungkin sudah merasakan daripada program New Rehab 2.0 ini. Jadi saya pernah melakukan kunjungan kepada peserta yang telah memanfaatkan program rehab, di mana ini mereka memang terbantu karena sebetulnya mereka tuh pengen membayar
namun karena besarannya itu belum mencukupi, uangnya juga belum tercukupi, mereka memilih program ini untuk bisa memastikan kepesertaan JKN-nya ini tetap aktif begitu mereka lunas. Dan alhamdulillah banyak yang lunas ya Mbak ya, karena memang mungkin ada sebagian sudah daftar tapi lupa gitu kan. Ini yang sudah melunasi tentunya di layanan kesehatannya tuh mereka juga sudah nyaman-nyaman saja bisa menggunakan setiap waktu gitu. Oke Kak, kan kadang ada beberapa tipe orang yang memang pengen bayarnya sekalian aja dan kadang itu mengakibatkan keterlambatan untuk membayar JKN gitu ya Kak ya. Nah, kalau misalkan nih seseorang ya terus-terusan mengalami penunggakan atau nggak aktif, minta aktif lagi nggak aktif, itu bagaimana dari BPJS Kak? Apakah tetap akan melayaninya dengan sepenuh hati atau bagaimana Kak Indah? Oh iya, jadi kalau melayani dengan sepenuh hati tentu ya Mbak ya, kami melayani dengan sepenuh hati bagi peserta kami gitu. Tadi sebetulnya hambatannya hanya mereka belum bisa akses di layanan kesehatan Mbak, karena tidak aktif. Syarat untuk mengakses layanan kesehatan adalah bahwa peserta tersebut aktif gitu. Jadi tadi dengan membayarkan rutin, kalau bisa mendaftarkan auto debit Mbak, karena untuk potensi lupanya agak berkurang nih kalau sudah didaftarkan auto debit. Jadi daripada saya lupa gitu nunggu tanggal 10 atau nunggu gajian, dengan mendaftarkan auto debit di channel-channel bank ya, itu nanti secara otomatis di periode tertentu tanggal 5 atau tanggal 10 atau tanggal 15 itu akan didebitkan otomatis dari rekeningnya. Nah itu tentu tidak lupa gitu. Oke. Jadi ini tuh program dari tahun 2022 Kak ya? Iya betul. Oke, namun memang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa beberapa masyarakat tuh belum tahu dengan program ini Kak. Nah kalau di Pekalongan sendiri itu sejauh mana dari pihak BPJS sudah mensosialisasikan program ini Kak? Jadi kami melakukan edukasi baik itu lewat media elektronik ya ataupun media, sekarang kalau cetak agak jarang ya Mbak ya. Kami lebih masif ke media-media elektronik, medsos seperti itu. Juga tentunya melalui edukasi langsung melalui peserta, di mana kami melakukan edukasi ke baik itu instansi maupun kami juga ada kegiatan mobile keliling Mbak. Di situ kami lakukan edukasi bagi peserta ini yang menunggak bahwa bisa memanfaatkan program rehab. Alhamdulillah di tahun kemarin ini sudah mencapai 11.000 lebih untuk pemanfaatan dari program ini. Kami harap tetap bertambah karena memang peserta yang menunggak ini masih banyak yang belum melakukan ataupun melunasi tunggakannya gitu. Saya juga sempat beberapa mendengar bahwa untuk kita bisa memastikan pemerataan JKN ini memang dari BPJS ada memasuki instansi gitu ya Kak ya. Jadi misalkan kepala keluarga berada di suatu instansi tersebut dan langsung mendaftarkan sekaligus keluarganya gitu ya Kak ya. Jadi langsung di instansi boleh, di PT-PT mungkin juga bisa Kak ya. Nah itu bagaimana Kak? Jadi tadi kami sampaikan bahwa kami juga ada program MCS, Mobile Customer Service, di mana mereka ini punya jadwal ke tempat-tempat tertentu yang melayani administrasi ataupun sosialisasi edukasi ya kepada peserta itu. Nanti mekanismenya dari instansi ini bisa mengajukan ke kami baik itu kerjasama ataupun permohonan minta sosialisasi ataupun disediakannya mobile customer service tersebut untuk bisa melayani perubahan data seperti itu misalkan ataupun pendaftaran baru gitu Mbak, bisa. Oke, jadi itu nanti ada mobile itu tetap pendaftarannya berarti online Kak ya? Online di tempat, di PT-nya, di instansinya atau bagaimana itu Kak? Jadi kalau untuk pendaftaran sekarang juga nggak perlu ke kantor Mbak. Sekarang sudah ada WA Pandawa ya namanya ya, lewat WA. Sekarang sejak COVID itu jadi semua serba di online kan, itu masih bisa. Kemudian saat tadi kami melakukan mobile customer service juga bisa, asal membawa syarat-syaratnya gitu. Tapi kalau lebih nyamannya bisa melalui Pandawa WA tersebut gitu. Oke, mekanisme kita sudah tahu pemirsa, kita sudah banyak mengulik bersama dengan Kak Endah. Ya tentunya setelah ini kita akan ngobrol kembali, akan mengulik bersama kembali tentang manfaat dan juga apa saja yang terkandung dalam program ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di Expose, lebih dekat, lebih santai.
kasih pemirsa masih setia di Expose lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Kak Enda tentunya dengan membahas program New Rehab 2.0 ya. Oke, Kak Endah, kita barusan sudah membahas mengenai sosialisasi gitu ya, Kak ya. Nah, tentunya di dalam sosialisasi itu pasti ada yang namanya tantangan gitu Kak ya. Nah, kalau dari BPJS sendiri, dari Kak Endah sendiri, tantangan terbesar apa ya dalam mensosialisasikan program ini di masyarakat khususnya di Kota Pekalongan, Kak? Silahkan. Ya. Jadi sebetulnya kalau tantangan itu mungkin enggak juga ya Mbak, tantangannya ya peserta itu enggak mau memanfaatkan program ini gitu, ataupun tidak mau mendengarkan informasi ini. Sebetulnya ini adalah program yang sangat menguntungkan peserta gitu, karena mereka itu bisa mengaktifkan tanpa harus membayar sekaligus gitu. Kalau sebelumnya kan memang enggak bisa dicicil ya, ini tuh program yang ini banget, menguntungkan banget gitu. Jadi tantangannya hanya mereka mau enggak nih ikut program ini, ataupun mereka mau enggak menerima informasi ini, seperti itu Mbak. Oke, jadi kalau misalkan nggak ikut ya rugi sendiri gitu Kak ya. Betul. Karena ini memang bermanfaat untuk Iya. masyarakat dan memang difasilitasi untuk masyarakat juga Iya, gitu Kak Enda ya. betul. Oke Kak Enda. Nah kemudian kalau peran pemerintah daerah ya ataupun mitra lain dalam mendukung program ini tuh bagaimana Kak, khususnya di wilayah Pekalongan? Jadi kami tetap menginformasikan kepada stakeholder tentunya ya, barangkali di wilayah kerja mereka ada saudara, teman yang tadi ya mengalami hal peserta menunggak, itu tetap kami informasikan Mbak, untuk bisa memanfaatkan program ini. Gitu. Tentu kami malah masih melakukan edukasi informasi ini kepada stakeholder kami gitu. Tapi kalau kepada masyarakat luas tentunya tadi tergantung titik-titik yang di mana kami ini bisa bertemu secara langsung ya, tadi lewat MCS tadi gitu. Oke, jadi kolaborasi lintas sektor itu juga menjadi kunci dari program ini gitu Kak ya, Iya, untuk betul. menjangkau seluruh lapisan masyarakat Iya. gitu. Nah, dari sejauh ini gitu ya Kak ya, sejauh implementasinya, apakah sudah terlihat indikator keberhasilan dari program ini ya, yang sudah terlihat di cabang Pekalongan khususnya? Maksudnya ketika kolaborasi dengan sektor lain, itu tingkat keberhasilannya seperti apa dan mungkin yang dirasakan sektor mana nih yang paling mempengaruhi dari program ini? Ya Mbak, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kami melakukan edukasi di media cetak ya, berupa spanduk gitu ya di area publik. Itu di tahun ini kami melakukannya lebih kepada media elektronik ataupun medsos ya. Itu saya rasa lebih banyak pembacanya ya, ataupun yang menerima informasi ya dibanding dari media cetak. Karena kalau media cetak ini ternyata Mbak, kami memasang di area publik ini mungkin nggak nyampe 1 minggu ini sudah nggak ada jejaknya Mbak gitu. Jadi informasinya itu jadi nggak bisa tersampaikan lama ya. Nah, harapannya dengan kami melakukan sosialisasi di media elektronik gitu ataupun medsos ini kontinuitas lebih banyak. Tentunya ini juga berpengaruh terhadap pendaftaran pendaftaran program ini bertambah. Tadi saya sampaikan di tahun lalu itu sudah mencapai 11.000 lebih. Mudah-mudahan di tahun ini kami optimis untuk bisa melebihi dari angka tersebut lagi gitu. Tentunya harapannya semua yang menunggak ini sudah memanfaatkan gitu. Oke, ini mungkin ada keluarga yang usianya sudah lansia gitu Kak ya, yang mungkin tidak punya anak-anak lagi. Nah kalau misalkan kita mau mengarahkan, dan tentunya kalau misalkan lansia itu kan tidak punya gadget gitu Kak ya. Nah kita kan pasti langsung mengarahkan langsung saja ke kantor BPJS. Nah itu boleh dong Kak dijelaskan mekanisme dari kita mulai masuk kantornya, kita ke arah mananya dijelaskan untuk pemirsa di rumah. Silahkan Kak. Baik, para pemirsa mungkin kalau tetap mau ke kantor baik itu mau mendaftar baru ataupun kaitannya program rehab ini, nanti Bapak Ibu begitu masuk, sebelum sampai pintu itu sudah disambut oleh petugas kami gitu ya. Dalam hal ini mungkin SO, kita sebut SO. Nanti di situ akan diarahkan kebutuhan Bapak Ibu semua, akan menggunakan layanan apa, tadi pendaftaran atau menyampaikan mau mendaftar rehab nih, seperti itu nanti akan diarahkan ke loket. Di situ Bapak Ibu bisa tunggu sebentar sampai dipanggil di loket, kemudian nanti di loket bisa menyampaikan tujuannya, misalkan untuk mendaftar rehab akan dibantu oleh petugas kami, seperti itu.
Oke, terus kemudian yang perlu dibawa oleh lansia tersebut itu berkas apa aja Kak Endah? Iya, jadi tadi karena sudah tidak perlu kartu lagi, cukup dengan KTP saja kita bisa bantu Mbak, gitu. Mm. Jadi dengan KTP saja gitu Kak ya. Oke. Atau nanti ini waktu nonton TV terus moto Mbak Dia gitu ya, ini saya dapat informasi dari Mbak Dia, ya malah bisa Mbak. Oh bisa gitu Kak ya. Oke. Itu bercanda ya Mbak. Kak Enda tuh aku kira seriusan gitu. Ya kan maksudnya mau daftar program rehab tahu dari Mbak Dia gitu loh. Oke, Bu Enda. Nah, kemudian untuk harapan Kak Enda ini ya terhadap masyarakat terkait pentingnya menjaga keaktifan JKN ini seperti apa Kak Enda? Eh, Kami himbau untuk para peserta JKN, khususnya untuk peserta mandiri, ini dapat membayarkan iuran tepat waktu sebelum tanggal 10, atau untuk mempermudah bisa melakukan pendaftaran melalui autodebit gitu. Namun bila sudah terlanjur menunggak, di mana sudah menunggak lebih dari 4 bulan, monggo bisa manfaatkan program rehab ini karena tentunya akan menguntungkan bagi peserta, bisa langsung aktif setelah lunas tunggakan tersebut gitu. Oke, nah ini pertanyaan kembali ke aplikasi mobile gitu Kak ya. Nah, ketika kita mendownload aplikasi mobile ini, misalkan nih Kak, kita sudah berarti kan otomatis itu isinya data-data dari kita dan juga iuran kita gitu Kak ya. Nah, ketika HP kita nih Kak keriset ataupun aplikasi tersebut hilang, ketika kita download kembali apakah data tersebut itu hilang atau kita harus kembali daftar atau bagaimana Kak? Jadi kalau si peserta ini sudah mendaftar ya, sudah terkreat mau nyicil misalkan 3 kali, di bulan pertama sudah bayar, kemudian di bulan kedua ketiga kok qadarullah HP-nya hilang gitu ya, begitu ke riset tadi misalkan ketemu ke riset, ini pendaftarannya tetap terdaftar kok Mbak. Dan iuran yang sudah dibayarkan juga tetap terbaca gitu. Nanti misalkan udahlah daripada saya nyicil gitu, mau saya lunasi sekaligus, nanti tinggal klik pelunasan saja di situ. Baru nanti tagihannya terakumulasi sisa yang belum dibayarkan gitu Mbak. Oke, ini ada pertanyaan susulan lagi nih Kak. Nah, terkait misalkan nih Kak, dalam proses pengaktifan ini kan kepala keluarga gitu ya Kak yang mendaftarkan ya. Tapi kalau misalkan anak tetap bisa gitu kan ya Kak ya. Tapi tetap memakai KTP orang tua atau bagaimana itu Kak? Jadi sebetulnya pendaftaran program rehab ini ya, ataupun secara umum saya itu mau bayarin keluarga saya yang di sana gitu kan ya, ataupun saudara saya, kami tidak menutup kemungkinan pihak lain untuk membayarkan iuran bagi peserta lain gitu, karena kecuali autodebit ya, kalau autodebit kan rekening yang bersangkutan ya, atau saya juga boleh nih membayarkan keluarga saya yang jauh itu bisa gitu. Tapi terkait dengan program rehab ini, alangkah baiknya masih keluarga inti tersebut yang mendaftarkan. Kalau yang mau membayarkan silakan dari pihak lain juga bisa gitu Mbak. Ya. Oke. Oke, itu kan lewat aplikasi mobile gitu Kak ya. Nah, untuk bayar di lewat aplikasi mobile itu, yang perlu kita siapkan itu apa Kak? Apakah kita perlu punya Livin misalkan atau bank-bank digital kayak gitu? Bagaimana itu Kak? Atau bisa di-storekan lewat Indomaret atau bagaimana Kak? Ya, jadi Mbak Dia, bahwa pendaftaran program rehab ini ya dalam periode cicilannya itu sebetulnya pembayarannya itu seperti layaknya dia itu tidak menunggak. Bisa dilakukan di channel-channel kami, baik itu bank ataupun apa ya tadi merchant kemudian PPOB, Alfamart, Indomaret itu bisa Mbak. Yang penting tadi hanya daftar aja, yang tadinya 1 juta bisa saya bayar 5 kali misalkan menjadi 200.000. Nanti yang muncul di channel ya 200.000, enggak 1 juta, tapi dengan mendaftar terlebih dahulu di mobil CKN tadi gitu. Oke Kak, boleh ditunjukkan gitu nggak sih Kak terkait aplikasi dari mobile itu sendiri? Oh ya. Tadi kayaknya Kak Dia Enda udah ini belum. belum. Tadi kayaknya Kak Enda bawa sesuatu gitu buat dijelasin ke pemirsa di rumah. Kalau nanti mungkin Mbak Dia bisa cek ya di Play Store ataupun iStore itu ada aplikasi namanya Mobile CKN Mbak. Iya, gambarnya tuh kayak orang berjabat tangan ya. Kalau sekarang logonya berjabat tangan biru gitu Mbak, bisa dicek.
Kalau ini saya hanya bawa leaflet terkait dengan cara mendaftar program rehabnya, Mbak, gitu. Nanti di situ peserta bisa melakukan aktivasi ataupun pendaftaran hanya dengan NIK, Mbak. Semudah itu loh. NIK, kemudian membuat password, kemudian nanti akan dikonfirmasi lewat email ataupun SMS. Pastikan nanti tersedia pulsa reguler. Kalaupun tidak ada pulsa reguler, kami bantu untuk aktivasi loginnya. Nanti peserta tinggal login aja dan merubah password selanjutnya. Gitu. Oke, tadi mekanisme secara umum sudah Kak ya. Nah boleh dong Kak kita dijelasin bagaimana pembayarannya yang sesuai dengan mekanisme gitu. Dari mulai buka aplikasi, terus kemudian masuk kemana itu untuk pemirsa di rumah gitu barangkali belum tahu dan ada kebingungan gitu Kak. Jadi bagi pemirsa ataupun peserta JKN ya yang dalam hal ini ingin memanfaatkan program rehab, Bapak Ibu cukup pertama pastikan sudah mendownload aplikasi mobile JKN di HP Bapak Ibu. Kemudian setelah berhasil login, Bapak Ibu bisa masuk ke menu rehab. Kemudian klik di situ dan melakukan pendaftaran. Bapak Ibu tinggal memilih periode yang akan dipilih untuk melakukan lamanya cicilan. Di situ Bapak Ibu akan melihat simulasi besaran cicilan yang akan Bapak Ibu bayarkan setiap bulannya. Bila Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan klik setuju. Kemudian akan terkonfirmasi lewat email. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran di channel-channel pembayaran iuran BPJS ya, bisa lewat perbankan ataupun PPOB ataupun bisa ShopeePay juga bisa itu. Merchant ya, kita bilang merchant. Kemudian banyak sekali channel-channel yang bisa dilakukan, bahkan ini saya malas ke Alfamart, Bapak Ibu bisa lakukan lewat mobile banking. Di situ sudah ada menu BPJS, Bapak Ibu tinggal masukkan nomor ataupun kartu nomor virtual ataupun kartu Bapak Ibu, langsung di situ akan tercreate nominal yang Bapak Ibu tadi setujui. Mau pilih 1 bulannya itu 200.000, maka akan muncul tagihan sebesar 200.000 dan langsung dibayarkan. Otomatis Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran untuk bulan tersebut. Selanjutnya tinggal menyelesaikan periode yang sudah disepakati gitu. Oke, jadi memang itu sangat memudahkan gitu Kak ya untuk masyarakat biar tidak perlu datang ke kantor ya. Sudah dengan gadget saja kita sudah bisa membayarkan JKN ini dengan mudah di rumah gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir Kak ya, pesan untuk masyarakat nih Kak yang masih memiliki tunggakan iuran JKN dan belum mengetahui program ini. Kak Endah, silahkan. Secara umum kami tetap menghimbau Bapak Ibu ataupun peserta JKN ini harus tetap melakukan pembayaran sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk memastikan keaktifan JKN-nya. Namun bila Bapak Ibu terlanjur menunggak, Bapak Ibu bisa memanfaatkan program rehab ini dengan syarat tadi mulai menunggak 4 bulan sampai 24 bulan. Dengan begitu selesainya periode cicilan ini, maka kepesertaan Bapak Ibu bisa langsung aktif. Gitu. Oke, terima kasih Kak Enda, luar biasa sekali manfaatnya ya, dan juga pengetahuan untuk saya sendiri dan juga pemirsa penonton setia Expos ya Kak ya. Dan ini merupakan program kesempatan untuk kita semua dan kesehatan adalah investasi, betul ya Kak Endah ya? Betul Mbak Dia. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Endah, kami mengucapkan terima kasih sudah mau hadir berbagi pengetahuan untuk kita semuanya. Dan saya Diah Kusuma pamit undur diri, terima kasih, wassalamualaikum dan sampai jumpa.